utang. Nah, jangan sampai kita sudah utang di pihak pihak utang lalu tidak ada pertanggungjawaban, tidak bisa digunakan karena penetapan Ya, APBD-nya ya, iya. setelah hari jadi. Kan Jadi kegiatan tidak bisa Pak dimundur. Pak Mat, jadi Pak Mail sudah ini sudah ada di ruang Zoom. Oh, oke, oke. Pak Ya Mail, mungkin itu Pak monitor. Mel. Artinya kita hanya Ya, halo. ya Ya, memastikan saja mengenai efisiensi setelah perubahan, apakah penetapan SK Wali Kota tentang penjabaran APBD itu setelah efisiensi ini bisa dipastikan dia jangan sampai melewati tanggal 12. Karena kita punya kegiatan hari jadi kan paling maksimal tanggal 12. Nah, sementara eh, bukti-bukti kita sudah gunakan ini, kwitansi kita sudah pinjam uang di pihak luar untuk bikin kegiatan tambahan yang efisiensi tadi itu. Ya, Nah, itu ya, mungkin kita semangat. Oke. kekhawatiran kita itu jangan sampai kita tidak bisa gunakan lagi bukti-bukti yang kita sudah. Lalu siapa yang tanggung jawab ini? Kalau saya tidak bisa digunakan. Terima kasih, Pemail. Ya, Assalamualaikum. ya. Oke. Langsung saja Pak Mail. Ya, saya mohon maaf tadi ada pasien karena panggil, kalau saya langsung naik ke atas. Oh, siap, siap. Ya. Ya, tadi saya sudah sampaikan Pak Mem Pemat kekeluhan itu memang saya sudah sampaikan langsung. Tadi saya sudah lapor di Kabang, langsung di Persekda. Lapor di Persekda. Terus tadi saya baru selesai koordinasi dengan bidang hukum. Saya koordinasi bidang hukum. Jadi rencana perwali itu ditetapkan hari ini, tanggal hari ini. Maksudnya walaupun prosesnya melapor, tapi tetapkan perwali APBD-nya di tanggal 8, tanggal 8 April. Maksudnya orang juga antisipasi, yang karena ada hari jadi yang masuk di situ, toh. Kan hari jadinya tanggal 12. Maksudnya sampai pemat kegiatan yang masuk di hari jadi itu kegiatannya tanggal berapa? Yang lo fikir yang apa itu? Halo pemat. Mat masih mut. Ya, Ya, Pak silakan. Haji Nyili-Nyili lusa. Tanggal berapa, Pak Haji? Tanggal 11, Pak Haji Nyili-Nyili. Lufuke, tanggal berapa? Besok. Besok. Lufuke besok, jadi bisa tanggal 9, jadi boleh lah. Akan dimulai kegiatan sebentar malam juga, apa Terus apa satu lagi saya ya, Silakan Pak Mail. silakan. memang kalau rencana tetapkan saya so ke hukum, dia tetapkan tanggal hari ini, tong sebut nomor tanggal hari ini. Nah, terus satu lagi ini bisa Pak. masalahnya kemarin. Iya. Nah, kalau tidak salah di situ ada pengadaan ya, untuk pihak ketiga kalau tidak salah itu. Iya. Ada yang LO kalau tidak salah itu Pak Kabak. Maksudnya mau tanya ke Pak Kabak itu bagaimana, karena kalau misalnya dia melibatkan pihak ketiga otomatis dia melakukan perjanjian kerja dengan pihak ketiga itu. Bagaimana kalau kita tetapkan hari ini terus besok kegiatannya itu tidak salah kegiatan pameran itu Pak Mat. Iya, Pamerannya pameran ya. berapa itu? Pameran Ya, SD itu kan melibatkan LO toh. mulai dari Oke. besok. Saya jauh belum lihat yang perubahan itu, Pak Mel. Kalau Pak Kebetulan Kabak saya baru dari Ambon, jadi saya belum lihat yang perubahan itu. Kalau Oke. memang ada seperti itu, kita sistemnya kalau memang dia katalog kan sudah bisa lagi nih. Berarti pakai apa? Swakelola saja kah? Apa bisa apa-apa ya? Atau Ya, bagaimana itu? gini apa terkait LO ini. LO ini kan sebetulnya bukan apa namanya, dia tidak bisa masuk kategori swaklola kecuali kalau terpakai LO ini, terpakai LO dan Oh, dinas bikin sendiri, itu mungkin swaklola tipe 1 ya, yang dilakukan sendiri. Tapi kalau orang gunakan LO itu orang sebagai penyedia. Kalau orang sebagai berarti dia kalau LO berarti berarti SPK kah, Pak? iya tergantung nilai, penilai di bawah 200 ya Oh iya pakai ya. SPK. Coba saya lihat ya, APBD perubahan. Ada ST. ST. Ya, coba lihat kan. Ada LO kah? Oh, dia 90 juta saja, Pak Kabang. Oke, proses Berarti bisa PL bikin saja, SPK saja ya. SPK saja ya. Berarti saya bisa bikin DP SPK sekarang sudah ya. Iya. Yang Oke, dulu oke. sekarang hari ini baru apa? Tanggal berarti boleh, maksudnya APBD berkabang. hari ini Oh, hari ini ya boleh, boleh PL juga. besok tidak apa-apa. Ya, Ah, mulai besok lah. Artinya besok saya boleh. bikin proses ini kan evaluasi dulu, Oh ya, kalau ada bikin DP masalah tidak apa-apa. pemaketan dulu. Tapi Satu lagi begini nanti Pak kalau kesana. Kaban, persoalannya itu dia baru, berarti mesti sirupnya belum ada nih. Itu persoalan juga. Kira umumkan sirip manual saya tahu.
Oh, sirup manual saja boleh. Iya, tinggal Oh di iya kode yang iya. makanya ya. Kalau memang bisa mendahului sirup mendahului dari APBD, Boleh, kalau pilih penyedia boleh mendahului, Pak. ya berarti kan mesti sirupnya ada dulu, baru bisa kita Iya, kerjakan kan. Kalau sirupnya belum ada, kita tidak bisa laksanakan itu juga ya persoalannya. punya sirup yang penting RKA sudah jadi, sirup sudah boleh umumkan. Oh boleh boleh boleh. Nanti saya coba cek Ya, apa ya. Yang penting sudah pastikan tanggal 8 Pak Mel. Jangan kita kalau memang tanggal 8 berarti kita bisa ya tanggal besok lusa besok lah sudah kita sudah mulai proses lah. Kan minimal kan setelah Kata APBD. saya maksudnya saya juga sudah pikir-pikir dari kemarin, maksudnya Iya. saya sudah pikir sebelumnya, maksudnya kan karena kemarin Pak Kadis siapa datang, Iya iya katanya dia iya. bilang ada kegiatan yang les, saya bilang kalau kegiatan les mah agak repot, Iya iya iya. karena Oke dia oke. waktu toh harus perhitungkan waktu penetapan APBD. Hmm. Oke oke oke. Ya kalau saya tetapkan hari ini tidak masalah, berarti saya Oke oke, saya boleh boleh. so, Ya. Makasih Pak Mail. kalau Ya. Berarti ya. Dispar aman ya, Pak Ahmad? Aman aman aman. Oh, Alhamdulillah. Oke. Kemudian yang lain, silakan yang lain. Hah? Apa? Iya. Wah, kota kapasitas. Kota sih. Bapak Ibu, yang lain mungkin ada yang ingin berkomentar, silakan. Oh, di mana sana? Mana? Bapak Mail pilih. Waalaikumsalam Pak Numan. Ya, silakan, Kabit. Ya, maaf saya off cam dulu ya. Saya mau perjelas dengan pernyataannya dari Pak Mail tadi. Ya. Karena kan rencananya hari ini tetap tanggal pengesahannya ya. Ya, Tanggal pengesahannya. Cuma tadi kan disebutkan bahwa yang kena efisiensi sudah pasti dak jalan ya. Dak jalan itu terdiri dari satu paket, terus ditambah dengan perjalanan dinas, plus pengawasan jasa Ya. konsultansi. Otomatis itu 3 kegiatan itu hilang. Terus kemudian apakah yang di luar daripada kegiatan DAT itu bisa dilaksanakan? Karena rata-rata untuk perencanaan ini kan di Bina Marga pengadaan langsung saja. Kalau untuk perencanaannya. Nah, apakah ini bisa langsung kita laksanakan saja atau kita masih menunggu lagi? Yang Nah, seperti begitu. Karena ada beberapa paket, Pak Mail, ada beberapa paket kan Pak Mail tahu bahwa ada perencanaan Bina Marga itu ada ada penggabungan-penggabungan. Bukan perencanaannya bukan melengket di satu-satu paket, bukan, tapi kita gabungkan. Otomatis nantinya akan berpengaruh terhadap paket-paket yang baru. Misalnya paket yang baru ini tidak disetujui, otomatis akan berpengaruh terhadap nilai perencanaannya itu sendiri. Nah, apakah tetap kita bisa laksanakan ataukah sampai tunggu kepastian pengesahan ini, apakah disetujui atau tidak ini? Itu saja Pak Numan. Terima kasih. kalau apa? Kalau Pak Kabit punya paket-paket ini belum tahu ya yang mana kira-kira yang ini yang diakomodir yang paket-paket baru, kemudian paket-paket lama kira-kira yang mana yang dihapus belum ini. Iya, Belum- memang kita belum sudah pasti. tahu di dalam bidang itu ada paket yang dihapus di luar daripada dak jalan ya. Ini DAU. Iya, yang tahu ya. Nah, Tahu. Ya. ini ada yang dihapus, terus kemudian ada yang paket yang baru. Nah, seperti begitu. Ini mempengaruhi terhadap nilai daripada perencanaan, begitu. Ya, maksudnya paketnya sudah ditahu ya, maksudnya paket ini pasti akan diakomodir, kemudian paket ini pasti tidak direfocusing ataukah seperti apa Pak Kabit? Maksudnya Saya paket tidak tahu masih- juga ya. masih abu-abu ya. Iya, maksudnya saya tidak tahu apakah kan kita tunggu pengesahan ini. Iya, iya, iya. Jangan sampai masih ada pergeseran lagi gitu. Karena di dalam Bina Marga sendiri itu ada pergeseran di paket DAW itu. Ada hilang, ada yang baru. Begitu, ada yang dihapus, ada yang baru.
Nah, kondisi yang ada ini akan berpengaruh terhadap nilai perencanaan, besarnya nilai perencanaan. Karena kita tidak membuat perencanaan itu berdiri sendiri-sendiri begitu. Ya, konsolidasi ya, Kabit. Ya, terus kemudian ada yang pernah kemarin saya sampaikan juga di Pak Kabit Anggaran juga mengenai dengan eh, paket yang di Oba Selatan. Nah, paket Oba Selatan sendiri itu kan memang sudah masuk dari tahun lalu. Cuma kita khawatirkan jangan sampai dia kondisi yang ada di sana nih, kondisi medan yang ada di sana. Yang pertama di Jalan Tol itu kan sudah pasti putus ini, sudah putus. Nah, Ya, memang mau ada penanganan, tetapi kembali lagi di posisi buku mangga itu eh, terjadi kerusakan jalan cukup parah maupun jembatannya. Nah, kita khawatir ketika pelaksanaan berjalan, nah ini terhenti begitu, terputus. Nah, ini juga paket satu ini yang di Oba Selatan, Hotmix Oba Selatan ini masuk dalam proyek strategis daerah. Yang jauh, jalan. Nah, kemarin juga sempat saya pertanyakan di Pak Kabit Anggaran, maka bisa di, diadakan pergeseran itu. Nah, tetapi koordinasi dengan Baprida sendiri kan, menurut dari Pak Kabit, Pak Hafiz kan tidak diperbolehkan begitu. Entah entah apa alasannya begitu. Nah, jangan sampai terus kemudian tender dikerjakan tidak bisa habis begitu, karena memang kondisi di Jalan Buku Mangga itu putus. Nah, apabila ada pernyataan satu atau sekelompok orang menyatakan bahwa itu kan bisa pakai mobilisasi lewat laut ini menggunakan LCT. Nah, kita khawatir LCT ini karena posisi di sana tidak ada ini, tidak ada jeti di sana. Ada ataupun ada jeti tapi milik perseorangan itu. Nah, kita khawatir juga di situ. Terima kasih, Pak Numan. ya, Pak Kabit, mohon info apa? Nanti pada saat apa paket-paketnya ini dikonsolidasi, apakah konsolidasi nanti dia PL atau rencananya mau seleksi Ini atau PL saja ini? ini PL saja, Pak. Oh, PL saja. Kemudian Iya. nanti konsolidasinya per ini ya, per kecamatan. Eh, kita sudah setting memang, Pak, dari perencanaan anggaran memang. Dari Oh, rencana siap, siap. anggaran gitu ya. Jadi bukan konsolidasi di paket konsolidasinya bukan, tapi di dalam perencanaannya sudah kita Iya, penggabungan memang. iya, iya, iya. Oh, sudah berarti apa? Yang perencanaannya satu ini ya. Maksudnya dia satu satu mata anggaran, satu Iya, MAK. satu mata anggaran. Oh, iya, iya, iya. Berarti dia terpisah dengan pekerjaan fisiknya ya. Iya, Oh, terpisah ya. Tapi dia tetap Pak belanja modal, Pak. oh iya, iya, siap, siap. Ya, makasih Pak Numan. Ya, terima kasih Pak Kabit. Pak Mail, Monitor, Pak Mail. Jadi, halo Pak Mail, di monitor Pak, Mesti mute, mute. masih mood. Oh ya, sudah. Pak Mail masih di mood, ya sudah. Jadi begini Pak, jadi tadi dari Kabit Bina Marga ini terkait dengan paket-paket. Jadi beliau tadi menyampaikan bahwa eh, mereka sudah menggabungkan beberapa paket-paket perencanaan. Paket-paket perencanaan digabung menjadi satu mata anggaran. Dia terpisah dengan pekerjaan fisiknya. Cuma tadi Pak Kabit takutnya jangan sampai paket-paket perencanaan yang sudah digabung jadi satu, ternyata setelah selesai proses PL, ternyata paket-paket itu ada yang fisiknya tidak dikerjakan. Maka tadi dari Kabit Bina Marga dia butuh penjelasan terkait paket-paket apa yang diakomodir di APBD. Mungkin Pak Mel mungkin bisa memberikan penjelasan terkait paket-paket Bina Marga yang diakomodir di APBD. Silakan Pak Kabit. Masih imut Pak? Halo, masih imut Pak Mail?
Halo, masih mood, masih mood. Dengar? Iya, sudah. Halo? Ya, silakan, silakan. Lanjut, Pak. Sudah. Oh, ya sebenarnya kalau paket-paket yang sampai sekarang, yang efisiensi terakhir ini paket-paketnya memang sudah disampaikan ke OPD. Mana-mana yang dibuka, mana-mana yang isi baru sudah disampaikan ke OPD masing-masing. Kalau OPD-nya masing-masing sudah tahu sebenarnya. Kalau masalah pemaketan untuk pengawasan dan perencanaannya memang kan saya tidak tahu, maksudnya di PU itu dipisahkan antara yang efisiensi dengan yang itu atau tidak, itu saya tidak tahu juga. Karena itu yang lebih tahu kan mereka, maksudnya. Kalau paket efisiensi kan saya tidak tahu apakah efisiensi itu digabung paket perencanaannya, gabung yang paket di induk apa dipisah sendiri, itu saya tidak tahu. Nah itu teknisnya ada kalau saya sebaiknya jangan karena kemarin kalau kita buka itu kan buka paketnya itu kan langsung sama perencanaan dan pengawasannya langsung dilepas. Kalau misalnya salah satu paketnya kena efisiensi, berarti otomatis semua perencanaan dan pengawasannya kita lepas sama fisiknya. Nah, apakah saya lihat yang dikasih untuk kegiatan baru ke OPD itu, misalnya ke PU itu, apakah dianggarkan lagi untuk perencanaan dan pengawasannya, atau tidak? Kan biasanya kita cuma kasih gelondongan pagunya. Nanti tinggal OPD yang menyusun RK-nya. Jadi mereka yang lebih paham, maksudnya itu. Itu Oh, saya. ya. Terus yang kedua menyangkut dengan jalan itu, Iya. nah itu bukan kewenangannya saya. Itu saya sudah sampaikan, itu bukan kewenangannya kami di bidang anggaran. Untuk mau lepas tidaknya itu bukan kewenangannya kami. Yang saya sudah sampaikan ke Pak Numan, dilaporkan dulu. Tapi sampai sekarang juga kan saya belum dapat infonya balik untuk perkembangannya jalan itu di Oba Selatan. Kan Oh, itu siap, bukan siap. kewenangannya kami. Nah, untuk buka atau maksudnya menghapus kegiatan itu bukan kewenangan, karena Pak Numan saya tahu sudah. Gimana? Maksudnya Iya, kan kewenangannya ada di. siap, siap, siap. Nah. Oke, mungkin itu saja. Ya, Pak Kabit BM, monitor. Iya, Pak Numan. Iya, silakan. Iya, Mungkin masih ada yang mau disampaikan. Silakan. iya. Jadi saya kira sudah jelas tadi Pak Kabit Anggaran sudah sampaikan bahwa kami di Bina Marga pun sudah yang kena efisiensi kita lepas juga perencanaan maupun pengawasan. Terus kemudian paket yang baru itu kita masukkan kembali untuk perencanaannya maupun pengawasannya. Jadi saya butuh keterangan yang pasti itu saja. Sudah saya tangkap apa yang dimaksud dari Pak Kabit Anggaran tadi. Terus kemudian yang masalah paket yang dilepas, yang menyangkut dengan Oba Selatan tadi itu, bahwa saya sudah koordinasi dengan Bapak Rida dan saya sudah laporkan juga ke pimpinan di Pak Kadis. Ternyata dari Baperida ini menyatakan tidak diperbolehkan. Jadi kami masih tetap utuh apa yang ada dalam SIPD begitu. Terima kasih Pak Numan. Oke, ya, terima kasih Pak Kabit. Ya, mungkin masih ada yang lain? Dinas Pak mungkin, Kesehatan, Dinas Pendidikan. Pak, ada mau Din, disampaikan? Dinkes dan Dinas Pendidikan coba minta dorang info di beberapa hal-hal yang mungkin. Yang paket besar itu kan Dinkes, Dinas Pendidikan belum ada perwakilannya nih coba. Iya, Dinkes dengan distrik ini, tapi hadir ini dari Dinkes dengan distrik, dari Dinas Pendidikan Pak Arif, kemudian dari Dinas Kesehatan saya lihat Pak Kadis hadir langsung ini. Coba yang dari Dinas Pendidikan dulu coba. Ini dia berita. Dari Dinas Pendidikan mungkin Dia dari berapa gitu? dari Dinas Pendidikan, silakan Pak Arif. Oh, dia pelaporan 1, 2 ini, pelaporan 1 dan 2.
Berarti Pak Kabak sudah tidak ada ini laporan penyesuaian ya. yang berkomentar. Nah, itu. Mungkin Pak Kabak mungkin sambil kita Ya, menunggu apa informasi dari OPD, Sudah mungkin dua. Pak Kabak masih ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Kabak. oke, Paneman. Kabarnya, oh ya, saya sudah. Ya, jadi yang masih hadir di sini, saya mau sampaikan biar terima kasih banyak ini. Sudah banyak info yang terang dapatkan. PPKD juga sudah sampaikan informasinya. Jadi mudah-mudahan, saya berharap mudah-mudahan ini tujuan pertemuan ini sebenarnya orang bisa dapat tahu semua permasalahan yang dihadapi terkait pengadaan ini. Kemudian kalau masih ada masalah, kita bisa carikan solusi bersama. Kalau sudah dapat tahu semua, insya Allah terkait dengan tendernya, orang khusus bahas yang tender di sini ini, insya Allah orang bagian pengadaan akan susun jadwalnya. Insya Allah orang akan susun jadwalnya. Tadi kan saya bilang di awal, orang rencananya orang mengupayakan semaksimal mungkin dia bisa dilakukan satu kali saja tendernya, tender fisiknya. Tapi kalau SKPD lain yang punya kegiatan yang memang harus dibutuh cepat, ya bisa disampaikan saja, infokan saja yang tentang bisa dipertimbangkan. Kemudian satu hal yang saya mau sampaikan juga Pak, sambil menunggu kalau ada diskusi, kan saya harap di pertemuan hari ini orang bisa dapatkan hasil yang maksimal lah. Jadi kalau masih ada yang belum ada hal-hal yang dari SKPD Satu itu kan penting disampaikan, silakan diinfokan. Cuma saya mau tambahkan sedikit terkait dengan ini Pak Iman, terkait dengan Tongpe apa namanya ada sekarang ini kan yang menjadi masalah yang orang sering diskusi itu kan soal siapa yang menjadi PPK di daerah atau apa namanya. Ini mungkin saya ingin sampaikan di kesempatan ini juga. Ya, siap. Memang sampai sekarang ini kan diskusi di pusat sampai daerah ini kan jadi apa beda pendapat yang sangat ini sekali, karena ahli-ahli pengadaan di pusat saja punya pendapat yang jadi ada yang jadi rujukan orang untuk mengikuti di daerah itu macam-macam, beda-beda. Makanya saya cuma sampaikan gini, saya hanya menyampaikan terkait PPK di daerah ini. Orang rujuknya ke ketentuan regulasi sebetulnya. Kalau saya bilang ikut rujukan ke ketentuan regulasi, jadi polemik juga karena Permendagri-nya bilang lain, Perpesnya juga bilang lain. Nah, ternyata saya telah buka-buka ada surat edaran bersama sebetulnya. Mungkin orang sudah lupa. Ada surat edaran bersama LKPP dan Mendagri tahun 2021, sebetulnya sudah cukup lama ini, mengenai perbedaan itu. Dia menjawab perbedaan pendapat mengenai siapa PPK di daerah. Karena ada yang sampai sekarang kan ada yang berpendapat bahwa di daerah itu tidak boleh ada PPK, tidak boleh ada pengangkatan PPK. Yang jadi PPK itu adalah pengguna anggaran sendiri atau kuasa pengguna anggaran itu yang menjadi PPK. Itu pendapat yang salah satu ahli di pusat yang sekarang yang videonya viral di mana-mana jadi bahan pembahasan yang banyak orang tafsirkan sama seperti itu. Tapi kalau saya membaca surat edaran ini kan orang mau mengambil keputusan ini kan berdasarkan istilahnya rujukan yang resmi dari yang pembuat keputusan atau LKPP dan Mendagri. Dong sudah buat surat edaran. Isinya begini, yang pertama PPK di daerah itu yang pertama itu poin pertama itu adalah pengguna anggaran dapat mengangkat PPK, dapat mengangkat PPK. Yang pertamanya itu sesuai dengan Perpres 16 dan 12 pengenaan barang jasa satu, dia dapat mengangkat PPK. Kemudian poin yang kedua, dalam hal tidak ada penetapan, dalam hal tidak ada penetapan PPK, maka pengguna anggaran menugaskan PPTK. Pengguna anggaran menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Jadi kalimat ini dia bermaksud artinya bukan PPTK menjadi PPK, tidak. Tapi PPTK itu dia hanya ditugaskan melaksanakan tugas PPK. Dia bukan sebagai PPK. Karena PPK-nya adalah pengguna anggaran sendiri yang merangkap sebagai PPK. PPTK ini hanya dia bantu melaksanakan tugas. Itu pun dibatasi A sampai M. M-nya itu hanya sampai dengan menilai kinerja penyedia. Yang dilarang untuk dilimpahkan itu hanya ada tiga kewenangan itu. Yang pertama menetapkan itu menetapkan apa namanya SPPPJ, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim ahli. Itu yang dilarang. Tapi selain itu dapat dilaksanakan oleh PPTK. Jadi ada tiga dari Kemendagri dan LKP yang dilarang bersama itu. Yang ketiga tadi itu dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas HSMPM. Kemudian yang keempat adalah dia PA melimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran menjadi PPK. Jadi seperti itu. Jadi
Jangan sampai ditidori ada polemik juga, orang ikut edaran bersama saja. Intinya bahwa edaran bersama itu bilang di daerah itu PA dapat penetapan PPK. Tapi lagi-lagi masih ada diskusi pembahasan sampai sekarang saya masih lihat di grup-grup itu. Ada yang berpendapat bahwa memang di daerah itu PA boleh mengangkat PPK, tapi tidak boleh diberikan kewenangan tanda tangan kontrak. Itu lagi pendapat yang satu lagi itu. Pendapat satu yang seperti itu yang masih menjadi polemik sampai sekarang lagi. Yang bilang bahwa boleh angkat PPK, tapi tidak boleh diberikan kewenangan taken kontrak saja. Taken kontrak tidak bisa diberikan kewenangan itu. Itu yang sampai sekarang saya juga cari referensi, tidak ada juga yang melarang seperti itu. Itu makanya sampai sekarang beda pendapat. Tapi yang jelas, orang di Tidore karena sampai saat ini, Tidorenya begini, kalau untuk Tidore, karena sampai saat ini belum ada seorang pun pejabat atau ASN yang memiliki sertifikat kompetensi. Ya. Jadi pegawai yang bisa diangkat sebagai PPK ini kan syaratnya harus punya sertifikat kompetensi minimal tipe level apa tipologi tipe C kan, PPK tipe C. Tidore kan kalau orang tahu kan baru 7 orang dari saya kemarin itu mana yang saya kirim di grup itu. 6 orang, Pak Kabak. Enam orang. Iya. Nah, itu pun sampai sekarang baru dikirim nama, sertifikat pun sampai sekarang kan tahu belum bisa lihat di mana sertifikatnya itu. Iya, betul. Nah, itu pun syaratnya dia tidak bisa serta-merta langsung ditugaskan. Karena syaratnya adalah daerah sudah harus bikin rencana aksi dulu. Rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat. Kalau Pemda sudah bikin rencana aksi dan dalam rencana aksi itu belum bisa terpenuhi, maka bisa menugaskan PPK yang sudah punya sertifikat kompetensi tipe C itu sebagai PPK dan dia bisa melaksanakan tugas satu tingkat di atasnya. Jadi kalau misalkan dia PPK tipe C, dia bisa melaksanakan tugas di pekerjaan yang tipologi pekerjaan tipe B seperti itu. Nah, cuma kendalanya orang ini, orang belum ada apa namanya rencana aksi seperti itu. Jadi praktisnya untuk Tidore sampai saat ini yang memungkinkan itu adalah pengguna anggaran langsung bertindak sebagai PPK yang terkait kontrak yang segala macam. Nah nanti pengguna anggaran bisa memanfaatkan atau menetapkan tim teknis dan tim pendukung. Tim teknis itu bisa dari orang dalam sebagai direksi teknis maupun direksi lapangan, maupun menggunakan PPTK untuk membantu tugas PA sebagai pejabat merangkap sebagai PPK. Mungkin demikian Pak Numan, tambahan dari saya Oh ya, sambil menunggu yang lain. ya, terima kasih Pak Kabak. Bapak Ibu yang lain, ada yang disampaikan atau sudah tidak ada? Karena saya lihat sudah tidak ada yang disampaikan, saya persilakan ke pemain. Mungkin ada pesan-pesan terakhir yang ingin mau disampaikan sebelum kita tutup pertemuan pada sore hari ini. Silakan, pemain. Masih mood, Pak? Masih mood? Apa, Pak Nyoman? Sudah. Ya, Kita cukup. lagi Oke, pesan-pesan terima kasih. sponsor mau sampaikan. Ya, Ada. terima kasih banyak. Tidak ada lagi, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi karena saya melihat bahwa tidak ada lagi dari OPD-OPD yang ingin berkomentar, dan juga saya melihat bahwa waktu sudah menunjukkan jam 3.42, sebentar lagi azan asar akan berkumandang. Jadi kita cukupkan sudah ya pertemuan kita pada sore hari ini. Jadi saya tidak membuat kesimpulan lagi. Yang jelas bahwa tadi kita sudah mendengar ya dari beberapa OPD, baik dari Dinas Pariwisata, sudah mendapatkan jawaban apa yang diinginkan. Kemudian dari Dinas Perpustakaan juga sudah berkomentar dan sudah mendapatkan jawaban apa yang diharapkan. Kemudian dari Dinas Perhubungan, kemudian dari Dinas PU. Tadi sebenarnya kita menunggu komentar dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Karena saya tahu bahwa Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan kan pasti paketnya banyak ini. Tapi ternyata tadi kita tunggu bahwa ternyata tidak berkomentar. Mungkin juga sementara masih persiapan dokumen-dokumennya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu dari OPD-OPD nanti ada yang mengalami ada hal-hal yang meragukan, nanti silakan datang langsung ke bagian pengadaan barang jasa.
langsung saja Pak datang ke bagian pengadaan barang jasa. Nanti di sini teman-teman bisa memberikan pencerahan-pencerahan. Barangkali itu ya. Jadi kita tutup pertemuan pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.